Shalom jemaat, selamat Natal untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih, apa kabar jemaat yang ada di rumah? Wah, gak terasa ya tahun ini kita kembali merayakan Natal. Tentunya tahun ini adalah tahun yang tidak mudah untuk kita semua lewati. Namun karena anugerahnya semata, kita boleh hadir sampai saat ini. Hari ini adalah hari Natal. Hari ini kita menyalakan 4 lilin ungu dan 1 lilin putih di tengah. Pada minggu pertama, kita menyalakan lilin pengharapan. Pada minggu kedua, kita menyalakan lilin kasih. Dan pada minggu ketiga, kita menyalakan lilin sukacita. Dan di minggu keempat, kita menyalakan lilin kedamaian. Dan hari ini, kita akan menyalakan 1 lilin putih di tengah. Lilin putih yang melambangkan sosok Kristus. Ketika kita menyalakan lilin ini, kita mengingat akan kelahirannya ke dunia, di mana penantian kita sudah berakhir. Ketika kita melihat pada lilin yang di tengah, kita mengingat bahwa Allah telah mengirimkan Yesus untuk memberikan pengharapan, kedamaian dan kasih untuk semua orang. Di luar Bethlehem, para gembala melihat sinar yang besar dan mendengar suara para malaikat. Mereka pergi ke palungan dan melihat bayi Yesus. Jauh dari Bethlehem, orang-orang Majus melihat bintang di langit. Mereka mengikuti bintang tersebut dan bersuka cita ketika mereka menemukan Yesus. Mereka mengingatkan kita bahwa Yesus datang bukan hanya untuk sebagian orang, tetapi untuk semua orang. Mari bersama kita memperingati hari kelahirannya yang membawa sukacita bagi kita semua pada ibadah hari ini, 25 Desember 2020. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh bersama. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini atas kasih anugerah-Mu kami boleh diizinkan untuk kembali memperingati hari kelahiran-Mu untuk datang ke dunia. Kami bersuka cita di mana kami bisa menyambut lahirnya Sang Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menjalankan ibadah kami bersama. Izinkan kami Tuhan untuk menaikkan segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Kiranya Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, Engkau yang tutup bungkus ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami membawa doa-doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sebab karena anugerahnya telah lahir bagi kita Juru Selamat dunia yang membawa pengharapan dan sejahtera bagi umat manusia. Dialah Sang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita memuji Allah kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Telah lahir bagi umat manusia terang
selamat, Dia pembawa sejahtera, Sang Juru selamat, Dia memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari dengan lebih semangat kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Telah lahir bagi umat manusia, telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, Dia pembawa sejahtera, Sang Juru Selamat, Dia memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat, penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi, penasehat, penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Mari bergembiralah dan sambut Rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi,
Allah telah menggenapi janjinya dengan menganugerahkan Yesus bagi kita yang menjadi bukti kasih-Nya yang nyata bagi dunia ini. Maka sudah selayaknya lah kita datang membawa sembah dan puji kita bagi Allah kita. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Perjanjian Allah sudah disampaikan. Mari bersama kita nyanyikan ini. Perjanjian Allah sudah disampaikan, kasih-Nya nyata di dunia. Nyanyi bersorak dan bersukaria, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dua ribu tahun yang lalu, di dunia yang penuh dengan kegelapan dan keterpisahan dengan Allah, bayi Yesus lahir, membawa pengharapan bagi umat manusia. Namun sampai hari ini, karena dosa, dunia ini masih dipenuhi dengan penderitaan dan ketidakpastian, terutama di dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang mungkin membuat kita khawatir dan juga putus asa. Namun, pengharapan yang Yesus bawa 2000 tahun yang lalu tetaplah ada, masih ada untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus adalah jawaban atas setiap pergumulan kita. Yesus tetaplah juru selamat yang akan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra
datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang besar. Jemaat GMI Genesaret yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal bagi semua jemaat. Bersyukur untuk kesempatan boleh men-sharingkan firman Tuhan di dalam ibadah Natal pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Yesaya, pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perikop yang kedua terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami berterima kasih pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dalam suasana Natal. Sekalipun Natal pada tahun ini kami rayakan di tengah-tengah masa yang sulit yang terjadi di seluruh dunia, masa pandemi COVID-19. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami bisa mengadakan ibadah Natal secara virtual. Kami berdoa mohon Kau memberkati, khususnya untuk firman Tuhan yang akan kami renungkan. Biarlah boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih, urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, men-sharingkan firman Tuhan dengan jelas, sehingga kami semua mengerti kebenaran firman, dan kami semua bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan melalui firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kebenaran penting yang agak sering terabaikan atau terlupakan ketika kita merenungkan tentang Natal, itu adalah isi pujian dari bala tentara sorga yang memuji Allah. Kita membaca di Lukas pasal yang kedua ini, segera setelah pemberitaan kelahiran Yesus Kristus oleh seorang malaikat kepada para gembala, di ayat 13 dan 14 dikatakan ada sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Pujiannya tidak panjang. Syairnya hanya berbunyi begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, pujian dari bala tentara surga ini merupakan respon terhadap pengumuman kabar baik. Respon terhadap apa yang disampaikan oleh seorang malaikat kepada para gembala. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi lagu pujian dari para malaikat ini juga memiliki fungsi lain. Bukan hanya sebagai satu respon, tetapi juga sebagai satu penjelasan. Memberikan penjelasan atau memberikan tafsiran terhadap peristiwa kelahiran juru selamat atau Mesias ini. Melalui lagu pujian ini, para bala tentara surga itu menyingkapkan mengenai apa akibat atau apa tujuan dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Melalui lagu pujian para bala tentara surga ini, paling tidak kita bisa menemukan dua kebenaran mengenai akibat dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Atau bisa dikatakan ada dua akibat besar, dua tujuan besar. Yang pertama itu adalah kemuliaan bagi Allah, dan yang kedua adalah damai sejahtera bagi manusia. Nah, saudara perhatikan, ada dua wilayah yang dibicarakan di sini. Satu adalah wilayah sorga atau di tempat yang maha tinggi, dan satu adalah wilayah bumi. Mari kita lihat secara cepat satu persatu. Wilayah pertama, wilayah di sorga, tempat yang maha tinggi, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, peristiwa Natal ini membawa para bala tentara surga ini memuji, meninggikan, memuliakan Allah yang agung, Allah yang maha kasih. Allah dipermuliakan karena peristiwa kelahiran Kristus ini. Saudara, kalau Natal itu digambarkan seperti suatu drama, maka Allah itu adalah sutradaranya. Saudara, kalau saya menonton sebuah film atau sebuah pementasan drama yang bagus, maka saya pasti kagum dengan aktor-aktornya yang tentunya bermain bagus. Tetapi saya akan lebih kagum lagi kepada sutradaranya. Karena saya percaya
sutradara itu berperan penting di dalam mengarahkan segala sesuatu, termasuk memilih, mempersiapkan, dan memoles para pemainnya untuk bisa menghasilkan sebuah film atau sebuah pementasan drama yang bagus. Selain dikasih oleh Tuhan, bisa dikatakan bahwa Allah adalah sutradara drama Natal yang pertama ini. Allah itu berperan aktif di dalam dan di balik peristiwa Natal pertama ini. Bahkan kita melihat sebelum peristiwa Natal itu terjadi, rancangan Natal itu sudah ada di dalam hati Allah. Di Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau berdasarkan Yohanes 3:16 ini, kita bisa berkata bahwa Natal itu dimulai dari hati Allah. Dimulai dari hati Allah yang mengasihi dunia ini. Nah, kalau Natal itu dimulai dari hati Allah, maka Allah tidak mungkin pasif. Allah tidak mungkin diam dan tidak melakukan apa-apa. Kasih yang sejati itu pasti bertindak, pasti berbuat. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Di Galatia pasal 4 ayat keempat dikatakan begini, tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jelas sekali, terlihat inisiatif, keaktifan Allah dalam peristiwa Natal ini. Allah mengutus anaknya. Jadi Galatia 4 ayat yang keempat menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang merencanakan apa yang terjadi. Allah adalah Allah yang bekerja seturut atau sesuai dengan rencananya, sesuai dengan waktunya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Christmas story, cerita Natal, kisah Natal, itu adalah God's story. Itu adalah cerita atau kisah Allah. Jadi peristiwa Natal menyingkapkan kepada kita siapa Allah itu dan bagaimana Allah itu. Jadi dalam peristiwa Natal kita ini tidak hanya berfokus atau belajar tentang tokoh-tokoh Natal yang terkenal, Maria, Yusuf, orang Majus, para gembala, tetapi kita juga belajar tentang Allah itu sendiri. Kita mengenal Allah melalui peristiwa Natal. Jadi melalui pujian para bala tentara surga ini, ditegaskan bahwa Allah itulah sebenarnya satu-satunya pribadi yang layak mendapat pujian dan kemuliaan tertinggi. Nah, saya rindu di dalam Natal tahun ini kita ingat untuk memuji dan memuliakan Dia yang di dalam kasih-Nya mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini wilayah pertama. Wilayah yang kedua adalah wilayah di bumi. Dikatakan begini oleh para tentara surgawi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Natal ini juga mendeklarasikan ada damai sejahtera bagi manusia di bumi. Damai itu diberikan kepada manusia. Saudara, mari kita fokus kepada hal yang kedua ini, kalimat yang kedua ini, yang menggambarkan berkat Natal bagi manusia di dunia ini, yaitu damai sejahtera. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam pujian dari para malaikat ini pujian yang meringkaskan berkat Natal bagi manusia. Dan itu diringkaskan dengan satu istilah, yaitu damai sejahtera. Peace, damai. Saudara, tidak dipakai istilah lain. Tidak dipakai istilah keselamatan, tidak dipakai istilah penebusan, tidak dipakai istilah pembenaran, juga tidak ditambahi dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Yang diberikan kepada manusia itu cuma diringkaskan dengan satu kata, yaitu damai sejahtera. Nah, saudara, damai sejahtera yang dimaksud oleh para malaikat dalam pujian ini nggak bisa dilepaskan dari kelahiran sang bayi yang lahir di malam Natal itu. Saudara, kenapa para malaikat bisa berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia? Kenapa? Karena sebelumnya mereka mendengar kabar baik itu. Dan kabar baik itu jelas sekali. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi akibat dari kelahiran Kristus ini adalah damai sejahtera
bagi manusia. Saudara, kalau kita merenungkan Natal, kita mendapati satu kebenaran bahwa yang diberikan dalam Natal itu adalah pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja. Yang diberikan itu bukan pemberian lain, tetapi diri Yesus sendiri. Nah, akibat kita menerima gift atau pemberian ini, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka damai sejahtera itu dihadirkan. Maka tidak heran kalau dalam Alkitab dikatakan, dialah, Kristuslah, damai sejahtera kita. Tidak heran kalau dikatakan di Yesaya 9 ayat yang kelima yang tadi kita baca, dikatakan dia adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Jadi pemberian damai itu nggak bisa dilepaskan dengan pemberian Yesus Kristus yang diberikan untuk kita. Saudara, mungkin ada saudara yang bertanya begini, kalau memang kedatangan Yesus ke dalam dunia membawa damai, mengapa masih tidak ada damai di dunia ini? Mengapa masih ada peperangan? Mengapa masih ada penderitaan? Mengapa masih ada terorisme? Mengapa masih ada konflik antar manusia? Mengapa masih ada permusuhan? Mengapa masih ada penderitaan? Mengapa masih ada masalah-masalah yang membawa pada pergumulan? Mengapa masih ada kekacauan? Mengapa masih ada penyakit? Mengapa masih ada pandemi? Dan sebagainya. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pikirkan makna dari damai itu. Saudara, dikasih oleh Tuhan definisi atau pemahaman orang pada umumnya tentang damai, itu artinya begini. Damai itu nggak ada perang, nggak ada konflik, nggak ada pertengkaran, nggak ada perselisihan. Damai itu juga artinya tidak adanya ketidaktenangan, tidak adanya kegelisahan hati, tidak adanya masalah, tidak adanya kesulitan. Jadi kalau pikiran kita damai, artinya pikiran kita tidak terganggu dan pikiran kita bisa tentram. Karena apa? Karena lepas dari masalah, lepas dari kesulitan. Nah, saudara perhatikan bahwa damai di dalam pemahaman banyak orang di dunia ini sering dihubungkan dengan situasi atau keadaan sekitar. Kalau nggak ada perang, kalau nggak ada musuh, kalau nggak ada kesulitan, kalau nggak ada yang mengganggu, kalau nggak ada pergumulan, maka damai deh. Kalau bisa pergi ke tempat yang tenang, sepi, dan indah, wah terasa damai. Kalau keuangan melimpah, ekonomi baik, wah ada damai. Kalau situasi rumah tangga baik, harmonis, maka ada damai. Saudara perhatikan, seringkali tanpa sadar, pemahaman orang dunia mengenai damai itu dikaitkan dengan keadaan. Tetapi tidak menyadari bahwa keadaan itu kan bersifat situasional. Keadaan itu bersifat temporary, sementara. Kenapa? Karena situasi atau kondisi bisa berubah loh. Saudara, kalau damai ditentukan oleh situasi dan kondisi, dan kalau situasi eksternalnya tidak berubah menjadi lebih baik, maka berarti saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang malang, tidak berdaya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk menjadi lega, damai, dan sejahtera. Selain cuma bertahan pasif saja. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, celakanya seringkali keadaan yang buruk tidak selalu berubah menjadi baik, tetapi bisa malah semakin buruk. Lagi pula kita tahu, saudara, kita tidak akan pernah punya atau mengalami keadaan yang 100% ideal. Kita hidup di dunia yang berdosa, maka tidak mungkin keadaan itu bisa 100% ideal sesuai dengan yang kita mau. Hanya nanti waktu kita di sorga. Nah, artinya begini, selama kita diam di dalam dunia ini, maka situasi dan kondisi tidak pernah bisa 100% ideal. Nah, jikalau kita hidup di dalam keadaan seperti ini, berarti selama di dunia, kita nggak mungkin mengalami damai. Kalau pemahaman damai dalam benak kita, itu adalah dalam kaitan dengan keadaan yang baik, keadaan yang menyenangkan, keadaan yang luar biasa berlimpah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pengertian damai menurut apa yang
orang umumnya pikirkan. Berarti apa yang dikatakan melalui pujian bala tentara surga ini tidak tergenapi. Kenapa? Karena masih ada perang, masih ada pertengkaran, masih ada penderitaan, masih ada pergumulan, masih ada masalah. Damai sejahtera atau peace yang diwartakan dalam pujian ini bukan dalam pengertian yang seperti orang pada umumnya pikirkan. Di dalam Alkitab, istilah damai atau shalom itu bukan berarti tidak adanya kesulitan atau tidak adanya permasalahan. Saya senang sekali ada satu orang berkata begini. Dia mendefinisikan damai itu dengan berkata begini, peace is not the absence of trouble, but the presence of God. Damai itu bukan tidak adanya kesulitan, tetapi damai itu adalah adanya kehadiran Allah. Jadi peace atau damai itu berbicara mengenai harmoni dalam relasi antara Allah dan manusia, di mana Allah hadir dalam hidup manusia. Saudara, kalau melihat di Perjanjian Lama, orang yang punya relasi benar dengan Allah dikatakan adalah orang yang memiliki atau mengalami damai sejahtera. Jadi damai sejahtera yang fundamental menurut Alkitab itu adalah peace with God. Damai dengan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita jujur, kecenderungan hati kita sebagai manusia berdosa itu adalah ingin menjadi penguasa, ingin menjadi raja atas hidup kita sendiri. Kita tidak mau apapun mengatur kita, termasuk mungkin Allah yang mau menjadi raja atas hidup kita. Saudara perhatikan godaan dari setan melalui ular kepada Adam dan Hawa di Kejadian pasal yang ketiga. Godaan untuk makan buah terlarang, padahal Tuhan itu sudah melarang untuk jangan makan buah itu. Tetapi setan itu kan memberikan satu godaan yang luar biasa. Dengan berkata, enggak apa-apa makan itu. Engkau akan menjadi seperti Allah. Wah, ini luar biasa sekali. Godaan setan itu sepertinya berkata begini kepada Adam dan Hawa. Engkau yang perlu untuk mengontrol dirimu sendiri, in charge of your life. Jangan biarkan apapun yang lain untuk yang menguasai, mengontrol. Engkau atur hidupmu sendiri. Jangan biarkan apapun yang lain, termasuk Allah. Sebab kalau engkau diatur oleh yang lain, termasuk Allah, engkau tidak akan happy, engkau tidak akan bahagia. Engkau tidak akan damai. Engkau akan kehilangan apa yang terbaik bagi hidupmu. Nah, setelah kebohongan ini diturunkan sepanjang sejarah ke setiap hati manusia yang berdosa. Dan hal itu menciptakan satu ketidakpercayaan kepada Allah. Sepertinya kalau Allah menguasai, kalau Allah memerintah, dan kalau Allah masuk dalam hidupku, aku nggak bisa bebas, aku nggak bisa happy, aku nggak bisa damai. Saudara, kita tanpa sadar menerima pendapat seperti ini. Yaitu bahwa jalan satu-satunya kita bisa bahagia dan damai adalah jika kita sepenuhnya yang mengontrol, yang in charge atas hidup kita sendiri. Setelah akibatnya apa? Akibatnya kita ini menjadi orang yang betul-betul jadi egois nih. Segala sesuatu pokoknya aku yang in charge dan aku mau bahagia, aku mau damai, aku mau senang. Saudara bayangkan kalau orang dikuasai dengan pemahaman yang seperti itu dan sikap yang seperti itu, jelas pasti akan menimbulkan konflik dengan orang lain. Jadi permusuhan dengan Allah membawa kepada permusuhan dengan orang lain. Tidak akan ada damai di bumi. Kenapa? Karena tidak ada damai dengan Allah. Sekali lagi ingat kalimat yang saya kutip tadi. Peace is not the absence of trouble, but the presence of God. Damai itu bukan absennya atau tidak adanya kesulitan. Tetapi damai itu adalah hadirnya Allah. Kehadiran Allah. Jadi kita melihat di dalam lagu pujian Bala Tentara Surga. Jelas sekali damai itu dikaitkan dengan
kelahiran Kristus. Berarti peace yang sesungguhnya, damai yang sesungguhnya, itu diakibatkan karena adanya relasi dan kehadiran Kristus di dalam hidup ini. Saudara, kalau kita membaca cerita Natal di Injil Matius, di sana disebutkan nama atau sebutan Immanuel. Ya, anak yang lahir ini disebut Immanuel nih. Saudara tahu Immanuel artinya apa? Allah menyertai kita, God with us. Jadi kehadiran Yesus itu bukan kehadiran hanya seorang manusia, tetapi ini kehadiran Allah sendiri. Kehadiran Yesus itu bukan kehadiran seorang nabi, bukan kehadiran seorang pahlawan iman, bukan sekedar kehadiran seorang pendiri agama atau seorang guru etika, tetapi kehadiran Allah sendiri. Immanuel artinya apa? Immanuel artinya Allah itu mau hadir, mau terlibat, mau menyertai kita dalam kehidupan ini. Dia bukan Allah yang jauh, dia bukan Allah yang berintervensi dari kejauhan. Dan jikalau seseorang memiliki relasi seperti ini dengan Allah, dengan Kristus, maka akan ada keselamatan, kepuasan, harmoni, kekuatan, sukacita, kelimpahan, ketentraman, damai sejahtera. Kenapa? Karena ada kehadiran Allah, kehadiran Kristus. Jadi kedamaian atau ketentraman yang sejati adalah apa yang ada di dalam terjadi dengan kita karena relasi dengan Allah. Sekalipun kita mungkin masih hidup di tengah-tengah dunia dengan keadaannya yang masih penuh kesulitan, penuh tantangan, penuh keributan. Saudara, Yesus sendiri pernah berkata seperti ini kepada para muridnya. Damai sejahteraku, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Saudara, dia adalah Raja Damai. Kalau Raja artinya apa? Yang memerintah, yang menguasai. Jikalau hidup kita dikuasai, diperintah oleh dia, yang adalah Raja Damai, maka tidak mungkin tidak ada damai di dalam diri kita. Saudara, menginginkan damai, tetapi mengabaikan atau menyingkirkan Tuhan, itu sama seperti kita menginginkan kehangatan matahari, tetapi menolak sinarnya. Impossible, sesuatu yang gak mungkin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan menginginkan damai, gak bisa lepas dalam kaitan dengan kehadiran Kristus di dalam kehidupannya. Saudara, satu kali saya membaca sebuah kesaksian tentang seorang pengkhotbah yang mengadakan satu kebaktian kebangunan rohani di satu kota di Amerika Serikat, di kota Chicago. Dan pengkhotbah itu berkhotbah tentang Yesus Kristus yang bisa mengerti dan bisa bersimpati dengan manusia. Dia uraikan itu dalam khotbahnya. Setelah kebaktian itu selesai, ada seorang bapak mendekati dia. Dan kemudian bapak itu dengan sinis berkata begini. Istri saya baru saja meninggal. Jikalau istri bapak baru saja meninggal, seperti saya, dan anak-anak bapak menangis karena ditinggal mamanya, seperti yang saya alami. Karena mamanya tidak akan pernah datang kembali. Maka bapak tidak akan berkhotbah seperti yang bapak khotbahkan. Saudara, itu perkataan seorang bapak kepada pengkhotbah ini. Saudara, beberapa hari kemudian terjadi peristiwa tragis. Istri dari si pengkhotbah ini meninggal dalam satu kecelakaan kereta api. Jenazahnya dibawa ke kota Chicago dan kemudian dimakamkan. Saudara, pengkhotbah yang melihat jenazah istrinya ini sangat berduka. Tetapi kemudian di dalam saat ketika pemakaman itu, si pengkhotbah itu kemudian berkata kepada orang-orang yang hadir,
Dia berkata begini, beberapa hari yang lalu setelah saya berkhotbah, ada orang yang datang kepada saya dan memberitahukan kepada saya bahwa saya tidak akan bisa berbicara lagi mengenai Yesus yang memahami, mengerti, dan bersimpati dengan kita ketika kita dalam keadaan berduka. Jikalau orang itu ada di tengah-tengah kalian saat ini, saya hanya ingin memberitahukan, Kristus cukup bagiku. Hatiku sedih, hatiku hancur. Tetapi ada Kristus yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Aku ingin orang yang berkata kepadaku beberapa hari yang lalu itu mengenal bahwa Kristus adalah Kristus yang sanggup dan masih terus sanggup dan masih terus bersedia untuk memahami, mengerti, bersimpati, dan menghibur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal itu jelas sekali intinya. Di dalam Yesus Kristus, Allah mau hadir dan terlibat dalam kehidupan manusia untuk menghadirkan damai, menghadirkan shalom. Saudara, kalau kehadiran Kristus adalah kehadiran yang membawa shalom, maka pasti itu membawa atau memimpin kepada kebaikan. Saudara, istilah shalom itu mencakup segala sesuatu yang membawa kita menuju pada kebaikan yang penuh. Kebaikan atau kesejahteraan yang sejati. Tuhan itu pernah berkata kepada bangsa Israel di Perjanjian Lama ketika mereka ada di pembuangan. Tuhan itu pernah berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setelah ini orang-orang Israel sedang ada dalam pembuangan. Bukan dalam keadaan yang sangat menyenangkan sekali. Keadaan yang susah. Tetapi dalam keadaan yang susah itu Tuhan bisa berkata, rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan shalom, rancangan kebaikan ini, kesejahteraan. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Kristus adalah kehadiran yang membawa shalom. Kalau dia berfirman, maka itu adalah untuk kebaikan kita. Kalau dia menegur dengan keras, maka itu untuk kebaikan kita. Kalau dia mencegah kita untuk berbuat sesuatu, maka itu untuk kebaikan kita. Kalau dia izinkan untuk kita melewati pergumulan dan masalah, maka itu untuk kebaikan kita. Saudara, kalau kita bisa berpikir seperti ini, maka akan ada shalom, akan ada kedamaian dalam hati kita. Karena tahu bahwa Allah itu yang menguasai segala sesuatu. Allah adalah Allah yang in control, dan Allah adalah Allah yang selalu punya maksud baik. Tapi sayangnya, manusia itu seringkali menolak kebenaran ini. Sayangnya, ada sebagian orang yang beranggapan kehadiran Allah atau kehadiran Kristus dalam hidupnya itu bukan menyenangkan, tetapi membuat terganggu. Merasa nggak bebas, nggak bisa semaunya. Merasa dimata-matai atau diawasi. Merasa tidak bisa mencari kesenangan. Merasa tidak bisa mereguk kenikmatan sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang yang berpikir seperti itu, melarikan diri dari Allah yang sebenarnya mau hadir dalam hidup mereka. Maka tidak heran, di Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19-20 dikatakan begini, terang telah datang dalam dunia, terang telah datang. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak nampak. Jadi sudah perhatikan nih, karena tidak mau terganggu dengan kesenangannya dalam kegelapan, maka tidak mau datang pada terang. So, kalau datang pada terang, berarti nggak akan tenang nih, nggak akan happy, nggak akan bisa menikmati apa yang dinikmati dalam kegelapan. Sudah jelas ini satu pemahaman konsep yang salah. Allah mau hadir, mau terlibat, mau menyertai, mau menjadi juru selamat, bukan karena Allah itu adalah Allah yang mau campur urusan tetek bengeknya kita ini.
tetapi dengan tujuan supaya kita mengalami kepenuhan berkat shalom yang tidak bisa didapatkan dari sumber yang lain. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik tentang kita dan mau memberi yang terbaik untuk kita. Allah tidak ingin kita memiliki kehidupan yang timpang, yang pincang. Kelihatannya mungkin baik di luar, kelihatannya mungkin juga baik dalam ibadah, tetapi sesungguhnya mengalami ketidakbahagiaan, kehancuran dalam realita kehidupan sehari-hari. Dia mau untuk kita memiliki kekuatan di dalam Dia untuk mengarungi kehidupan yang sulit ini. Yakinlah bahwa kehadiran Allah dalam hidup kita, adanya Allah dalam hidup kita, justru penting dan bermanfaat dalam hidup kita. Ia mau menyelamatkan saudara dan saya, Ia mau menyelamatkan keluarga kita, Ia mau menyelamatkan anak-anak kita, Dia mau menyelamatkan pernikahan kita, Dia mau menyelamatkan kita dari kesia-siaan hidup, dari kehancuran hidup, dari kehilangan makna hidup, dari keburukan-keburukan lainnya. Maka beri tempat untuk Dia hadir di dalam hidup ini. Saudara, inilah makna kalimat kedua dari pujian bala tentara surga. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau boleh diterjemahkan dengan sedikit lebih bebas, itu bisa diterjemahkan begini. Damai sejahtera di bumi di antara manusia-manusia yang menerima kebaikan Allah, menerima perkenanan Allah. Artinya, ketika kita ini menerima peace itu, kita ini adalah orang-orang yang menerima perkenanan Allah, menerima favor-nya Allah, menerima kebaikan Allah. Kiranya berita Natal ini boleh menjadi berita yang pesan yang kita hidupi di dalam setiap hari dalam langkah kehidupan kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dialah damai sejahtera kita, Dialah Raja Damai. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dalam ibadah Natal kami pada hari ini. Biarlah kebenaran yang disikapkan melalui lagu pujian Bala Tentara Surga menjadi pelajaran yang sungguh kami renungkan. Sekalipun mungkin cukup sering kami agak mengabaikan atau agak melupakan atau kurang memperhatikan isi pujian Bala Tentara Surga ini. Tetapi biarlah ketika kami merenungkan apa yang dikatakan oleh Bala Tentara Surga ini melalui lagu pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena memang sungguh Tuhan dalam peristiwa Natal ini, Engkaulah yang satu-satunya patut dimuliakan karena kebaikan dan kasih-Mu. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya bersyukur karena kedatangan Kristus adalah kedatangan Raja Damai yang mau memerintah dan menguasai hidup kami dengan satu tujuan, untuk damai, untuk shalom, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan kami. Engkau bukan hanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami dari dosa, tetapi Engkau adalah Allah yang mau menyertai kami di setiap langkah kehidupan. Biarlah kami sungguh memberi tempat untuk Engkau berkarya, terlibat, masuk, hadir di dalam kehidupan kami, memimpin kami di setiap langkah kehidupan. Terpuji nama-Mu, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang sudah datang di Natal pertama. Kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Tuhan memberkati.
Dalam peristiwa Natal pertama, kita membaca kisah mengenai para gembala yang dijumpai oleh seorang malaikat Tuhan yang menyampaikan kabar baik tentang kedatangan Juru Selamat. Para gembala bukan yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari mereka. Para gembala tidak memilih Allah, tetapi Allah yang memilih mereka. Sesungguhnya karena anugerah Allah, maka para gembala bisa mendengar kabar baik itu dan kemudian berespon dengan iman. Allah adalah Allah yang berdaulat memilih dan menyelamatkan mereka. Maka kita bisa memahami kalau pujian bala tentara sorga menyatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tidak dikatakan damai sejahtera di bumi untuk semua manusia. Ada pembatasannya, yaitu damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya, damai itu hanya akan dialami oleh orang-orang tertentu, bukan oleh setiap orang di dunia. Orang-orang yang mengalami ini adalah orang-orang yang Allah berkenan untuk berkati. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kita boleh sebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Kepada mereka lah Allah mencurahkan anugerah dan kebaikannya. Inilah orang-orang yang beriman pada Kristus. Jadi sekalipun Allah menawarkan damai itu pada semua manusia, tapi hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang menerima Kristus dan mempercayai Dia sebagai Juru Selamat dan Mesias dan Tuhan yang akan mengalami damai yang Ia berikan. Kalau saudara adalah seorang yang beriman kepada Kristus, bersyukurkah saudara bahwa saudara adalah orang pilihan Allah? Bersyukurkah saudara bahwa saudara adalah seorang yang sesungguhnya diperkenan oleh Allah dalam anugerahnya untuk menerima dan mengalami damai yang sejati itu?
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, yang mengasihi dan berbelas kasihan pada kami, terima kasih karena pada minggu ini, hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari Natal, hari kelahiran-Mu. Kami rindu supaya bangsa dan negara kami, khususnya rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua, mereka boleh menikmati lahirnya Engkau dalam hidup mereka secara pribadi. Dan itu terjadi karena belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkati juga jemaat-Mu GMI Genesaret. Di Natal ini kami boleh bersuka cita bersama malaikat, dan supaya melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Ya Bapak Ibu, silakan duduk dan mari kita mengambil waktu teduh doa secara pribadi. Ya, Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di hari ini, hari tanggal 25 Desember, di mana kita bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan mendengarkan warta untuk Minggu tanggal 27 Desember buat ibadah kita di acara tutup tahun. Nah, nanti Bapak Ibu perlu diingat bahwa nanti pada tanggal 27 itu kita akan secara live melalui aplikasi Zoom. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus membuka link di dalam WhatsApp Bapak Ibu akan Zoom ini. Nanti kami berharap Bapak Ibu sebagai jemaat dapat mengikuti ibadah live Zoom ini supaya kita bisa saling menyapa di akhir tahun, ya. Kita berharap ketika kita live Zoom bersama di akhir tahun, kita masih bisa ketemu lagi di awal Januari 2021. Nah, saya sebagai Gembala Sidang GMI Genesaret dan juga para majelis, juga para pengurus dari remaja dan juga dari pengurus sekolah minggu Genesaret mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya damai dan sejahtera daripada Tuhan kita boleh senantiasa menyertai kita semua, dan Tuhan memberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. We wish you